di tanah Papua adalah dikuasai oleh orang-orang imigran. Halo WhatsApp, apa kabar semuanya yang sedang menyaksikan sebuah tayangan saya ini bersama saya Nies. Kali ini saya akan memberikan satu opini tentang realita dinamika yang terjadi di tanah Papua. Kita tahu sendiri Papua memiliki banyak kekayaan alam, Papua memiliki banyak sumber daya alam yang diincar oleh berbagai negara. Nah, ini menjadi catatan tersendiri buat kita generasi muda Papua. Dan ketika Undang-Undang Otsus dilanjutkan, semua kebijakan terpusatkan di Jakarta. Nah, why teman-teman dan semua para netizen yang sedang mengikuti sebuah opini dari saya, kali ini saya mau bilang bahwa hari ini Jakarta dengan iming-iming memberikan 4 DOB dengan 24 provinsi baru adalah malapetaka bagi orang asli Papua yang berambut seperti begini, kulit seperti begini, rambut keriting dan kulit hitam coklat. Nah, kenapa saya bilang ini malapetaka? Karena dari segi populasi orang Papua sendiri tidak memenuhi dengan sebanding dengan teman masyarakat imigran yang berdatangan di tanah Papua. Lebih mendominasi masyarakat imigran. Nah, kita tahu sendiri setiap perekonomian yang ada di tanah Papua adalah dikuasai oleh orang-orang imigran. Itu satu pertanyaan terbesar dan satu kecolongan terbesar buat orang Papua. Nah, apa manfaat 24 kabupaten dan 4 provinsi? Banyak positifnya dan banyak negatifnya juga. So, kenapa teman-teman dan para netizen yang saya hormat buat kamu semuanya, manfaatnya adalah akan membutuhkan banyak tenaga kerja, banyak tenaga honorer untuk dipekerjakan di 4 provinsi baru dan 24 kabupaten baru. Nah, sayangnya orang Papua semakin sedikit dan orang transmigran atau orang imigran yang dari Jawa ke Papua semakin banyak. Itu adalah awal dari sebuah pemusnahan orang asli Papua di tanah Papua. Dan semua lini ekonomi, semua sektor-sektor akan dikuasai oleh masyarakat imigran dan orang Papua akan jadi penonton di atas negerinya mereka sendiri. Kenapa orang Papua penduduknya semakin sedikit? Karena orang Papua menjadi bangsa koloni oleh orang-orang kaum kapital, kaum yang ingin mendapatkan untung lebih dari orang Papua itu sendiri. Contohnya, di Papua ada perusahaan Freeport, LNG Tangguh, Sorong, dan juga Korindo, Meko. Ini kan satu bagian korporasi-korporasi asing yang ada di tanah Papua, yang melalui Indonesia mereka masuk untuk terus menguras harta kekayaan tanah Papua. Dan DOB, daerah otonom baru, adalah sebuah cara yang diambil untuk bagaimana mencerai-beraikan, bagaimana menghancurkan orang Papua itu sendiri dalam iming-iming kesejahteraan. Dan kita tahu sendiri hari ini orang Papua sudah rebel di hutan, rebel di kota. Terus
banyak partai-partai politik untuk membicarakan tentang nasib bangsa orang Papua itu sendiri. Tapi sayang, orang Papua itu diambang kepunahan. Slow genocide terus terjadi di tanah Papua. Bagaimana pendapat kalian? Boleh beri kritik terhadap sebuah opini yang saya bicara ini realita yang terjadi di tanah Papua. Semoga kita semua menjadi warga netizen yang baik untuk menyimak beberapa opini dari saya ini. Salam hangat dari saya untuk kamu semuanya yang sedang nonton. Hormat.